Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali dengan Bang Purwo ya. Jangan lupa subscribe, like, komen yang menyukai konten-konten kita ya. Kali ini saya akan membahas tentang Padepokan Nurzat Sejati ya, dipimpin oleh Gus Samsudin di Kademangan Blitar ini ya. Mana tadi malam live ya, mendatangi perkumpulan dukun santet, dan kita saksikan bersama bahwa saat pertarungan sang kameramennya mencoba membantu, justru pingsan, dan saat inilah dimanfaatkan oleh para dukun santet ini untuk mencari kelemahannya Gus Samsudin ya, dan akhirnya dengan diancam berhasil membuat Gus Samsudin ini untuk takluk ya, dan mengalah, dan akhirnya memberitahukan kelemahan beliau ya, karena ketika dibacok, ketika ditusuk tidak mempan, akhirnya si dukun santet ini menanyakan apa kelemahannya ilmu beliau ya, dan disebutkan bahwa kalau ingin membunuh jangan sampai kaki atau badannya ada yang menempel tanah ya. Setelah itu kita lihat sendiri bahwa disuruh berpanjat ya agar tidak menempel tanah, dan akhirnya coba disayat lehernya ya, hingga dikira sudah meninggal dan akhirnya ditinggalkan. Kita lihat setelah kameramen terbangun, Gus Samsudinnya diturunkan menempel tanah, langsung kembali menjadi sehat kembali ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas ilmu apa sebenarnya yang dimiliki oleh Gus Samsudin ini ya, sehingga bisa kembali pulih saat terkena luka ya. Kita akan mencoba melihat masa lampau ya. Di masa lampau itu ada ilmu yang namanya sangat terkenal ya di Pulau Jawa, itu ada yang namanya ilmu Rarontek dan ada ilmu Pancasona ya. Tapi ini ada ilmu hitam ya di zaman dulu yang banyak digunakan oleh para pendekar ya, dimana sang pemilik ilmu ini kalau terluka, dia selama tubuhnya menempel tanah, dia akan kembali sembuh, kembali utuh. Andaikan pun terputus kepalanya akan kembali menyambung ya. Dan sangat mengerikan ya ilmu seperti ini ya, kalau dimiliki oleh orang-orang yang berilmu hitam ya. Jadi zaman dulu memang ada ilmu seperti ini, memang ada. Terus kita akan mencoba membahas di Blitar ya. Di Blitar itu ada sebuah makam, yaitu makam gantung ya, yang terkenal di Blitar nih ya. Jadi makamnya itu tergantung ya. Tapi sebenarnya yang digantung itu bukan jasadnya ya, tapi konon dari cerita juru kuncinya ya, digantungkan itu adalah pusaka dan pakaiannya ya, pakaian pemiliknya ilmu yang terkenal dulu, memiliki ilmu Pancasona juga ya. Dan ini sang pemilik ilmu ini makamnya ya di bawah ya, jadi yang digantung sebenarnya pakaiannya dan pusakanya. Ceritanya dulu sang pemilik ilmu ini ketika meninggal dikuburkan, dia hidup kembali ya, seperti itu ya, sampai 3 kali konon ceritanya. Dan akhirnya dicarilah sang guru yang memiliki ilmu ini untuk diambil dulu ilmunya ya, karena setelah ilmunya ini dicabut baru ini bisa dimakamkan ya. Dan akhirnya dikenal sampai sekarang di makam gantung yang ada di Blitar ya, di Jalan Melati ya. Bagi kalian yang penasaran, makamnya ini sudah terkenal, dan Gus Samsudin pun pernah mengunjungi makam beliau ya, untuk berziarah ke makamnya beliau ini ya. Jadi yang dimakamkan itu jasadnya dimakamkan biasa, setelah ilmunya sudah dicabut ya, karena konon ketika ilmunya belum dicabut dia hidup lagi ketika dimakamkan ya, sampai 3 kali konon ceritanya. Jadi seperti itu ya, salah satu orang yang memiliki keilmuan yang seperti itu ya.
Tapi perlu diingat ya teman-teman, jadi setiap ilmu itu ada yang ilmu aliran hitam, ada aliran putih ya. Bukan berarti kalau ilmu seperti ini pasti aliran hitam, tidak. Jadi seperti pesugihan pun ada yang alirannya negatif ya, dan ada yang pesugihan positif ya, ada seperti itu, ada ilmunya teman-teman ya. Yang ke hal negatif itu condong bantuan jin setan, kalau yang positif condong nanti bantuannya ke golongan khatam-khatam tertentu yang positif lah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi keilmuan seperti ini misalkan yang dimiliki Gus Samsudin tentu bukan Pancasila atau Rentek ya, tentunya keilmuan positif yang seperti itu ya, efeknya sangat luar biasa ya. Kita tidak akan membahas apakah itu benar-benar ilmuwan dimiliki oleh Gus Samsudin atau tidak. Kita akan membahas bahwa ilmu seperti itu memang ada ya. Jadi ya Anda yang penasaran mungkin kok ada ya seperti itu, bisa memang kalau di dunia nyata itu memang dulu memang ada, sampai sekarang pun mungkin masih ada yang memilikinya ya, dan mungkin Gus Samsudin sendiri juga memilikinya ya. Jadi kita berprasangka baik saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, keilmuan seperti itu memang bisa dipelajari dan ada yang memiliki ya. Kalau di zaman dulu banyak digunakan untuk melawan penjajah, untuk melawan begal-begal. Kalau yang aliran positif ya, kalau yang negatif ya suka mereka lah. Di film-film pun kalau Anda melihat di cerita Mak Lampir ya, di Misteri Gunung Merapi itu yang aliran hitam terpangkal, terpotong tubuhnya akan utuh kembali. Jadi seperti itu ya. Ini ada sebuah gambaran untuk teman-teman yang penasaran kok bisa ya mungkin seperti itu. Memang ilmu itu pada dasarnya ada, baik itu yang beraliran positif maupun beraliran negatif. Jadi semoga informasi saya ini sedikit membuat rasa penasaran para pemirsa tentang adegan-adegan seperti itu sedikit terobati ya, bagi yang penasaran keilmuannya seperti apa ya. Setelah ini kan kita cuplik bagaimana Gus Samsudin tadi malam saat live dan menggunakan ilmu seperti ini yang beraliran positif ya teman-teman tentunya. Di setelah tersayat lehernya, ketika menempel tanah kembali pulih seketika itu juga ya. Ya cek videonya setelah ini, semoga apa yang saya ceritakan ini menambah wawasan Anda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mempan. Siapa yang membunuh saya? Monggo bersal. Katakan. Apa kelemahan kamu? Siapa yang membunuh saya? Kelemahan kamu apa? Kalau membunuh saya. Cepat. Katakan. Monggo. Apa kelemahan kamu? Kalau membunuh saya itu kaki saya tidak boleh nyentuh di tanah. Kalau saya nggak nyentuh tanah, tahun baru bisa bunuh saya. Teman naik. Ya. 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 Mampus kamu. Matikan saja dia. Mampus. Sekarang teman-temanku di alam sana tenang. Ayo kamu, ketahuan. Dia selamat.
Allah. Allah. Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad alhamdulillah. Allah Akbar. Enggak apa-apa sama Kang. Enggak apa-apa Samin. Assalamualaikum Muhammad, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Belum ada sampai dipukul Samin tadi. Bapak pingsan ya Samin. Mukulnya enggak pakai sembarangan itu, pakai rotan tuh Kang, yang sudah diisi itu Kang. Yang sudah diisi tadi itu licik dia. Nyerang Samin dari belakang tadi. Tapi orangnya sudah pergi, dikira kita. Alhamdulillah tadi Samin langsung nurunin saya nempel tanah. Jadi nggak sampai lama mungkin saya sudah tidak ada. Alhamdulillah.